Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karya agung mula yang selalu menyertai dan membimbing kami, sehingga kami para anak-anak-Mu, putra-putramu selalu dapat bertekun dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membantu proses pertumbuhan iman kami menjadi pribadi yang selalu setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami agar kami selalu dimampukan memperoleh hikmat dan pengertian daripada firman dan sabda-Mu. Dengan kegiatan ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan membimbing kami untuk menjadi pribadi yang baik dan benar, dan menjadi saksi iman serta pewarta cinta kasih dimanapun kami berada. Walaupun dengan keterbatasan, kesulitan, kelemahan kami yakin dan percaya Engkaulah yang mengabulkan doa-doa kami, dan Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami mohon kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini sepanjang kami berada di tempat ini, agar kami selalu dibina dan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami juga merasa tersentuh dan akhirnya bergabung untuk dapat proses pembinaan ini, bimbingan ini, konseling ini, serta katekese ini. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisa didengarkan suara saya? Halo? 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 Bisa ya? Salam. Halo Pak. Ya, bisa ya? Halo? Bisa. Ya, baik. Nah, hari ini kita masuk ke materi peranggotaan gereja. Dalam ensiklik Bapak Suci Paus Pius ke-12 tentang tubuh Kristus yang mistik, dinyatakan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus berarti gereja Roma Katolik yang tampak di bawah pimpinan para uskup dan di bawah pimpinan uskup Roma. Itulah gereja yang menjadi dasar keselamatan bagi umat manusia, dan dalam arti itu kita harus mengerti gereja kalau dikatakan di luar gereja tidak terdapat keselamatan. Akan tetapi kita juga tahu orang yang memberikan sakramen permandian di luar gereja yang tampak memberikan sakramen itu dengan sah. Gereja-gereja ortodoks atau timur yang terpisah dari Roma mulai tahun 1054 mempunyai uskup-uskup yang menabiskan imam-imam dengan sah. Hal itu sangat ditekan oleh gereja di abad yang ketiga melawan orang yang mau mempertahankan pendapatnya bahwa sakramen-sakramen, terutama permandian, yang diberikan oleh orang-orang bidat bukan sakramen-sakramen yang benar. Dogma gereja menyatakan sakramen yang diberikan oleh orang-orang bidat adalah sah. Biarpun tak ada yurisdiksi bagi mereka untuk memberikan sakramen-sakramen itu, dengan istilah yurisdiksi dimaksudkan pimpinan gereja Roma Katolik tidak memberikan mereka hak untuk memberikan sakramen itu. Andaikan orang mengambil hak itu dengan tidak sah tanpa yurisdiksi, namun sakramen itu sah, artinya memberikan rahmat ditandai oleh sakramen itu. Sakramen permandian adalah syarat yang mutlak untuk menjadi anggota gereja. Gereja memandang orang yang belum menerima sakramen permandian sebagai bukan di bawah yurisdiksi. Artinya gereja tidak berhak untuk mengurus kehidupannya. Di sini dengan gereja dimaksudkan pimpinan gereja. Peranggotaan gereja dan sakramen permandian dengan sendirinya belum menjamin keselamatan orang. Mungkin terhadap anggota-anggota gereja yang terpisah dari rahmat Kristus dan akan mati dalam keadaan itu. Orang yang dipermandikan namun hidup dalam dosa disebut anggota-anggota gereja yang bernoda dan sakit, sesuai dengan ensiklik. Oleh sakramen permandian, orang menjadi anggota gereja. Kalau ia kemudian memisahkan diri dari persatuan gereja oleh skisma ataupun bidat, ia bukan anggota gereja lagi. Gereja bukan saja jumlah orang yang dipermandikan, melainkan gereja adalah bangsa Allah dalam suatu sosietas yang tampak, yaitu dengan pengakuan iman yang sama. Dalam upacara kebaktian, liturgi yang sama mengenai pokoknya dan di bawah pimpinan yang sama, yaitu pimpinan para uskup yang bersatu dengan uskup Roma. Jadi orang yang dipermandikan di luar persatuan umat gereja bukan anggota gereja. Biarpun begitu, gereja menganggap dirinya mempunyai yurisdiksi atas orang itu. Kanun 87.
Misalnya adat sakramen pernikahan berlaku juga bagi mereka itu, Kanon 1038. Di luar gereja tak terdapat keselamatan, artinya di luar gereja Roma Katolik. Namun gereja yakin bahwa di luar dirinya terdapat juga nilai-nilai yang berasal dari Kristus. Dan karena itu juga berasal daripada gereja Roma Katolik. Di luar gereja terdapat sakramen-sakramen yang sah, terdapat kitab suci, terdapat tradisi, malahan hubungan langsung dengan rasul-rasul, tetapi hilangnya hubungan dengan rasul-rasul sebagai suatu kolegium. Kedua, gereja juga mengajar bahwa bagi orang yang bukan menjadi anggota gereja Roma Katolik secara langsung, kemungkinan untuk keselamatan juga ada. Paus Pius IX di tahun 1854 mengajar, dengan iman yang teguh kita harus yakin bahwa di luar gereja Roma Katolik tak seorang dapat diselamatkan, karena adalah satu-satunya bahtera keselamatan. Tiap-tiap orang yang tidak masuk harus tenggelam, tetapi kita harus menerima dengan keyakinan yang teguh bahwa tak seorang pun terbeban dengan kesalahan itu di hadapan wajah Allah kalau ia hidup di luar gereja dengan tak dapat mengetahui agama yang benar. Ucapan itu pertama-tama dimaksudkan bagi orang-orang yang dewasa. Hal itu penting benar kalau kita teringat akan nenek moyang kita misalnya yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Nah, ini pertanyaan ini pernah diajukan oleh Pak Agus ya waktu itu. Ya, bagaimana dengan nenek moyang kita kan? Jadi pertanyaan Pak Agus beberapa tahun yang lalu tuh baru bisa dijelaskan secara komprehensif sekarang. Ya. Sebab sudah pasti bahwa jauh lebih banyak orang yang tak pernah mendengar pengkhotbahan gereja daripada jumlah orang yang telah mendengarnya. Jadi jelas di situ. Pertama, segala bangsa yang telah hidup sebelum Kristus ratusan ribu tahun lamanya, dan kedua, sejumlah besar orang-orang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang sesudah pendirian gereja belum pernah didatangi oleh pengkhotbahan gereja. Lagi pula, berapa besar jumlah bayi yang tak pernah sempat menerima sakramen permandian adalah keyakinan umum bahwa bayi-bayi itu tidak jatuh di bawah pengadilan. Tentang keadaan mereka itu, keyakinan gereja belum sampai kepada suatu keyakinan yang umum, terserah kepada penyelenggaraan dan kemurahan hati Allah sendiri. Yang perlu untuk keselamatan ialah sakramen. Ya. Jadi yang perlu untuk keselamatan ialah sakramen permandian sebagaimana sudah ternyata dari Yohanes 3 ayat 5. Perlu juga penganggotaan gereja, tetapi dari uraian di atas sudah jelas bahwa penganggotaan gereja mendapat berbagai-bagai arti. Peranggotaan gereja yang penuh ialah orang yang dipermandikan dan turut mengambil bagian di dalam ketiga persatuan. Persatuan dalam iman, dalam sakramen liturgi, dan pimpinan. Akan tetapi ia tidak memutuskan hubungan-hubungan rahmat dengan Kristus dan gereja oleh dosa berat. Itulah peranggotaan yang penuh, baik dengan gereja sebagai suatu masyarakat lahir dan tampak, maupun dengan gereja sebagai misteri rahmat Kristus. Orang yang dipermandikan dan turut mengambil bagian di dalam ketiga persatuan yang lahir tadi, tetapi tinggal di dalam dosa berat, tetap menjadi anggota penuh dari gereja sebagai masyarakat yang lahir dan tampak. Seorang yang dalam hati ateis tetapi tidak menyatakan keyakinan hati atas sejarah yang lahir tetap adalah anggota gereja yang tampak dan lahir. Ia itu anggota gereja yang bernoda dan sakit. Seorang yang menentang adat gereja Kristus di muka umum seperti beristri dua atau memutuskan hubungan sakramen pernikahan tetapi menjadi anggota gereja yang tampak dan lahir. Sebagaimana permandian ya, in poto, permandian kerinduan, demikian juga peranggotaan gereja, in poto, kerinduan untuk masuk gereja, dapat membawa keselamatan yang berasal dari gereja Kristus. Hal itu sudah nyata, benar dalam katekumen, orang yang sudah diterima oleh gereja sebagai calon permandian, dan sementara menerima pendidikan menuju permandian. Dalam potom, kerinduan itu tercantum kehendak untuk melakukan semuanya yang dikehendaki oleh Allah, supaya orang dapat berhubungan dengan Allah. Nah, beberapa minggu yang lalu Pak Timotius Ngacam itu pernah bertanya tentang ini ya. Selanjutnya, ensiklik Bapak Suci mengatakan bahwa Roh Kristus dengan rahmat pengudus tidak hendak mendiami anggota-anggota yang sama, sekali terpisah daripada tubuh. Dari pihak yang lain, Bapak Suci berkata tentang orang yang dalam suatu kerinduan potom yang gaib tertuju kepada tubuh Kristus yang mistik. Orang yang mempunyai potom tidak dapat dianggap sebagai anggota-anggota yang sama sekali terpisah dari tubuh. Kalau orang yang bersangkutan sendiri tidak bersalah mengenai keadaan terpisah secara lahir daripada gereja yang tampak, maka kemungkinan untuk menerima keselamatan di gereja itu tetap ada.
Kedua, ucapan yang rupanya seakan-akan bertentangan dengan satu sama lain dapat dibandingkan dengan ucapan Konsili Trente mengenai sakramen permandian. Orang yang tak menerima sakramen permandian, demikian Konsili Trente, tak mungkin menerima keselamatan. Tetapi dalam ucapan Konsili Trente yang kemudian dinyatakan bahwa permandian in poto, kerinduan, juga merupakan jalan menuju keselamatan. Hal ini hanya dapat kita mengerti kalau kita ingat akan perbedaan dunia sakramental dan dunia batin. Dunia sakramental terdiri dari tanda-tanda lahir yang membawa rahmat Allah. Dunia batin berarti keputusan pribadi dalam hati untuk menerima yang baik dan menolak yang jahat, dan keadaan hati yang sesuai dengan itu. Apakah dunia sakramental itu dapat diganti saja dengan dunia batin? Sakramen permandian dengan permandian in poto, peranggotaan gereja dalam arti yang penuh dengan peranggotaan gereja in poto, ya saja. Kalau hal itu benar, maka keputusan batin untuk menolak peranggotaan gereja dengan sendirinya menghapus peranggotaan itu juga. Hal itu tidak benar. Sifat sakramental dari peranggotaan gereja harus kita tinjau dengan lebih teliti. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah pernyataan, mungkin jawaban atau hal yang bisa dijelaskan. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya.